Misteri sistem pertahanan udara Hizbullah, bertahan dari provokasi Israel, simpan rudal sayap Iran. Pertahanan udara telah menjadi kekuatan inti strategi militer Israel selama bertahun-tahun. Kemampuan ini disebut mampu mengurangi ancaman yang datang dari musuh-musuh mereka, yang secara kualitatif lebih lemah. Namun, kini keunggulan itu mulai merosot karena anggota poros perlawanan, kelompok yang didukung Iran, telah dengan cepat mengembangkan proyektil militer yang dapat menjangkau semua Israel, termasuk menghancurkan mata dan telinganya, dan bahkan melumpuhkan pertahanan udara mereka. Di Tel Aviv, semua mata tertuju pada Hizbullah, organisasi perlawanan Lebanon, yang telah merahasiakan kemampuan pertahanan udaranya sehingga dapat mempertahankan unsur kejutan dalam skenario perang besar-besaran. Sejak tahun 1990-an, Hizbullah telah menggunakan rudal jarak pendek atau rudal panggul SEM-7 atau Strela 2 Manpads buatan Soviet untuk melindungi dari gangguan udara Israel ke Lebanon. Rudal-rudal ini, yang terutama menargetkan helikopter Israel, juga melakukan upaya sporadis terhadap pesawat tempur. Namun, sensor termal yang tidak didinginkan dan kerentanan terhadap gangguan matahari menimbulkan keterbatasan pada efektivitasnya. Surat kabar Israel Haaretz mencatat bahwa meskipun senjata anti-pesawat ini tidak mungkin mengenai sasaran seperti pesawat nirawak Hermes 900, yang beroperasi di ketinggian sedang atau tinggi, faktanya November lalu, rudal pertahanan udara SEM-358 buatan Iran berhasil menargetkan Hermes 450. Pada tahun 2006, pertahanan udara Hizbullah mencakup sistem yang lebih canggih yang ditembakkan dari bahu dan senapan mesin 23 mm. Selama perang 33 hari di bulan Juli tahun itu, sebuah helikopter CH-53 Israel ditembak jatuh oleh rudal Kiwe-1 Vanguard buatan Tiongkok, menewaskan 4 perwira Israel dan merusak 3 helikopter lainnya. Vanguard merupakan generasi roket baru yang dilengkapi dengan sensor berpendingin, yang memungkinkan deteksi panas dan diferensiasi target yang lebih baik. Rudal yang lebih baru, seperti Igla atau Midhak 2 dan 3 Iran, yang dilaporkan ada di gudang senjata Hizbullah, sekarang dilengkapi dengan beberapa sensor. Teknologi ini meningkatkan kemampuan mereka untuk membedakan antara pesawat dan perangkap termal, atau balon yang digunakan untuk menyesatkan rudal yang datang. Perang di langit Lebanon Selatan. Bulan lalu, salah satu unit Hizbullah mengumumkan keberhasilan mereka menembak jatuh pesawat nirawak Israel dengan beberapa serangan. Kemungkinan mereka menggunakan rudal 358. Namun, mengidentifikasi rudal spesifik yang digunakan merupakan tantangan, karena media militer Hizbullah biasanya menyunting ledakan rudal dengan pesawat nirawak. Dikutip dari Chradle, dalam kasus pesawat tempur yang menjadi sasaran di selatan Lebanon, bukti menunjukkan kelompok pejuang Muslim Syiah itu menggunakan rudal berpemandu yang ditembakkan dari bahu, Manpads, digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor. Pertama, kecepatan roket dalam rekaman yang tersedia rendah dibandingkan dengan roket yang lebih besar, yang beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Ketinggian keterlibatan rata-rata sistem ini hanya 4 km, yang membuatnya sulit untuk mempertahankan kecepatan tinggi di ketinggian tinggi karena ukuran pendorong roket dan bahan bakar yang tersedia terbatas. Tak lama setelah peluncuran rudal ini, pesawat Israel terlihat terbang dan menembus batas kecepatan suara.
Kondisi ini menunjukkan percepatan dan transisi dari kecepatan subsonik ke supersonik, yang berarti pilot berusaha menghindari rudal dengan keluar dari payung jangkauannya, biasanya di atas 4 km. Manuver ini bertepatan dengan penyebaran berbagai balon termal oleh Israel, yang bertindak sebagai umpan untuk menipu rudal dan menyembunyikan tanda panas pesawat. Namun, taktik ini kurang efektif terhadap rudal yang lebih baru seperti Igla dan Verba milik Rusia, Charter 3 milik Iran, atau Kiwe-18 milik Tiongkok, yang dapat membedakan antara umpan dan pesawat yang sebenarnya, tulis Stradley. Saat ini, tidak ada konfirmasi penggunaan rudal jarak menengah buatan Rusia oleh Hizbullah, yang dikabarkan di media barat dimiliki oleh perlawanan Lebanon, seperti sistem Tor M1 atau Pansir. Taktik pertahanan udara Hizbullah. Seiring meningkatnya keterlibatan dengan perlawanan Lebanon, yang terbaru dengan tuduhan Israel bahwa Hizbullah menargetkan warga sipil di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki pada hari Sabtu, tampaknya pasukan pendudukan, Israel, berusaha keras untuk memprovokasi Hizbullah agar mengaktifkan pertahanan udaranya. Strategi ini, meskipun berisiko, dapat menghasilkan keuntungan intelijen yang signifikan bagi Tel Aviv jika berhasil. Biasanya, 2 atau lebih pesawat Israel terbang di ketinggian rendah untuk memancing pertahanan udara Hizbullah agar menyerang. Tujuannya bukanlah untuk memancing penggunaan sistem yang dipikul di bahu, tetapi untuk menarik keluar sistem yang lebih canggih yang mampu menyerang target di ketinggian hingga 10 km dan bahkan 20 km. Serangan di ketinggian rendah membatasi kemampuan pesawat untuk keluar dari zona serangan. Selama penerbangan ini, jet tempur Israel lainnya mungkin terbang di dekatnya, dilengkapi dengan amunisi berpemandu atau amunisi anti-radar, menunggu Hizbullah mengaktifkan radar mereka. Jika radar ini diaktifkan, jet tempur Israel dapat mengunci sinyal radar dan menghancurkan sistem pertahanan udara. Selain itu, pesawat perang elektronik dari Skuadron Nahshon atau pesawat nirawak Heron TP-Eitan dapat digunakan untuk menentukan lokasi salah satu peluncuran rudal Lebanon, bersiap untuk menargetkan dan menonaktifkan sistem pertahanan udara. Pesawat yang terbang rendah mengandalkan perubahan ketinggian yang tiba-tiba untuk menghindari deteksi radar, bersembunyi, atau menggunakan tindakan defensif seperti umpan dan sistem pengacau untuk menyesatkan dan menghindari rudal. Hizbullah saat ini menggunakan rudal yang ditembakkan dari bahu untuk menargetkan pesawat pendudukan, yang bertujuan untuk mendorong mereka keluar dari wilayah udara Lebanon.